Perkenalkan, nama saya Aprina Jovanka Sirait dengan NIM 2171650021. Dan sekarang saya akan membacakan ringkasan buku yang berjudul Pengantar Ilmu Hukum oleh Raden Suroso. Dimulai dari yang pertama, pengantar ilmu hukum itu sendiri terdiri dari dua kata, yaitu pengantar dan ilmu hukum, di mana pengantar memiliki arti yaitu tempat yang dituju dalam bahasa asing seperti introduction, yang berarti memperkenalkan, bisa diartikan sebagai memperkenalkan ilmu hukum. PIH merupakan mata pelajaran dasar yang tidak ditinggalkan oleh mereka yang ingin mempelajari masalah dan cabang-cabang ilmu. Terdapat pengertian ilmu hukum dari beberapa pakar hukum. Yang pertama itu ada dari Cross. Cross berpendapat ilmu hukum adalah segala pengetahuan hukum yang mempelajari hukum dalam setiap bentuk dan manifestasinya. Sajipto Raharjo dikenal dengan nama jurisprudence, di mana just itu artinya hukum dan atau hak, dan prudence itu artinya melihat ke depan atau mempunyai keahlian. Jadi jurisprudence adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari hukum. Ada juga dari Purnadi Purbacaraka dan Surjono Sukanto menjabarkan dalam bukunya mengenai ilmu hukum yang mencakup ilmu tentang kaidah atau Norwisskraft, ilmu pengertian, ilmu tentang kenyataan atau Seinwisskraft. Dengan begitu, ilmu hukum adalah suatu pengetahuan yang objeknya hukum dan khusus mengajarkan perihal hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya. Nah, yang berikut itu ada pakar-pakar yang berpendapat mengenai pengantar ilmu hukum. Dari Dr. Sujono Dirjosisworo, PIH itu disebut sebagai ensiklopedia hukum yang menjelaskan keadaan, inti, maksud, dan tujuan dari bagian penting hukum serta pertalian dengan bagian ilmu pengetahuan hukum. Dari Profesor Dr. Ahmad Sanusi, PIH termasuk dalam pelajaran dasar, maka PIH bukan merupakan satu pelajaran latihan berpraktik sehingga jarang diperlakukan di dalam praktek, dalam jabatan negeri maupun swasta, tapi harus dikuasai oleh mereka yang ingin belajar cabang hukum. Nah, sekarang saya akan menjelaskan sejarah singkat pengantar ilmu hukum. Yang pertama itu, pengantar ilmu hukum berasal dari bahasa Belanda, itu Inleiding tot de Rechtswetenschap, yang dipakai pada tahun 1920, yang dimasukkan pada Undang-Undang Perguruan Tinggi Belanda. Bahasa Belanda tadi merupakan pengganti dari istilah Encyclopedia der Rechtswetenschap. Ya, istilah tersebut semula digunakan oleh pemerintah negeri Belanda. Nah, yang tadi itu merupakan terjemahan yang dipergunakan oleh negara Jerman pada akhir abad ke-19 dan permulaan abad 20, yaitu bernama Einführung in die Rechtswetenschap. Di Indonesia, Inleiding itu dikenal pada tahun 1924 dengan didirikannya Rechtshoek School di Batavia. Pengantar ilmu hukum sendiri pertama kali diperkenalkan di Universitas Gadjah Mada yang berdiri pada tanggal 3 Maret 1946 dan sampai sekarang dijadikan sebagai mata kuliah dasar di seluruh universitas di Indonesia. Nah, peran dan fungsi hukum dalam buku ini itu yang pertama memberikan introduksi atau memperkenalkan segala masalah yang berhubungan dengan hukum. Yang kedua, berusaha untuk menjelaskan keadaan, inti, maksud, atau tujuan dari bagian penting pada hukum. Ketiga, memperkenalkan ilmu hukum sebagai ilmu yang mempelajari segala seluk-beluk daripada hukum dalam segala bentuk manifestasinya. Terus berikutnya merupakan dasar dalam rangka studi hukum. Dan yang terakhir itu perannya mengkualifikasikan mata pelajaran, pendahuluan pembukuan ke arah ilmu pengetahuan hukum pada tingkat persiapan. Di sini juga ada metode pendekatan dalam mempelajari PIH. PIH menunjukkan ilmu hukum secara keseluruhan, untuk kemudian apabila telah dikuasainya, dilanjutkan dengan mempelajari cabang-cabang hukum itu sendiri. Berikutnya itu PIH mempelajari hukum dari segi ilmiahnya, secara sentral dan universal. Kapan saja dan di mana saja tidak dibatasi dengan negara ataupun wilayah. Terus metode yang ketiga itu dari segi lain belajar PIH berjalan erat dan kurang menarik karena yang dibicarakan adalah ilmu hukum secara global dan jarang ditemukan di dalam praktik pidana, hukum perdata, dan lain-lain, sehingga bagi dosen PIH diperlukan persyaratan hukum khusus. Terus di sini juga ada dijelaskan oleh hakikat PIH. Pengantar ilmu hukum merupakan mata pelajaran yang menjadi pengantar dan petunjuk jalan bagi yang ingin mempelajari hukum. PIH menanamkan dan memberikan pengertian dasar mengenai arti permasalahan dan persoalan-persoalan di bidang hukum.
PIH juga memberikan gambaran-gambaran dasar yang jelas mengenai sendi-sendi utama hukum itu sendiri dengan memberikan pandangan hukum secara umum. Nah, di sini juga ada ruang lingkup pembahasan oleh pengantar ilmu hukum. Yang pertama itu dijelasin hukum sebagai objek ilmu hukum. Sebagai objek ilmu hukum, segala pandangan dan manifestasinya harus tertuang dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang bersangkutan dengan hukum, yaitu contohnya, apakah hukum itu, apakah tujuan hukum itu, bagaimanakah hukum itu terbentuk, apakah sumber-sumbernya, bagaimanakah sistem dan klasifikasinya, dan juga lain-lain. Terus yang berikutnya, ilmu hukum sebagai norma hukum. Dijelaskan sebagai hukum sebagai kaidah hukum dan juga kaidah lainnya. Terus yang berikutnya, ilmu hukum sebagai ilmu pengetahuan. Ada subjek hukum, objek hukum, peristiwa hukum, perbuatan hukum, hubungan hukum, akibat hukum, dan juga masyarakat hukum. Nah, ilmu hukum sebagai kenyataan, yaitu ada antropologi hukum, sosiologi hukum, sejarah hukum, psikologi hukum, perbandingan hukum. Nah, masuk ke dalam hukum bagian terdapat di mana saja. Maksudnya adalah hukum terdapat di seluruh dunia asal ada masyarakat manusianya. Hukum itu ada di mana-mana, pada setiap waktu dan bagi setiap bangsa. Peraturan atau kebiasaan tersebut merupakan bentuk-bentuk permulaan peraturan hukum. Hukum adalah melekat pada dan hidup bersama-sama dengan masyarakat manusia. Sebagaimana telah dinyatakan tadi, hukum berisikan kaidah-kaidah, yaitu petunjuk yang menuntut supaya dijalankan. Pengaruh pandangan-pandangan agama dan kesusilaan terhadap hukum mengantar langsung di dalam masyarakat atau melalui badan perundang-undangan atau melalui pengadilan. Di sini dijelaskan juga peran dan juga fungsi hukum dalam masyarakat. Mengenai manusia sebagai makhluk, Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah zoon politikon, yaitu makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat. Oleh karenanya, tiap anggota masyarakat mempunyai hubungan satu dengan yang lain. Nah, yang pertama itu untuk mempelajari materi hukum secara hukum perdata, hukum pidana, atau hukum dagang, dan sebagainya, orang wajib mengetahui dasar-dasar ilmu hukum yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus. Hal-hal yang bersifat umum dapat dikemukakan antara lain. Yang pertama, interpretasi atau penafsiran hukum. Kedua, pengertian tentang subjek, objek, dan badan hukum. Yang ketiga, sumber hukum seperti undang-undang, kebiasaan, traktat, dan sebagainya. Yang keempat, pembagian hukum. Yang kelima, bagian-bagian ilmu hukum. Yang keenam, hierarki dan tingkat perundang-undangan di Indonesia. Dalam penggunaan istilah hukum di bidang ilmu eksakta, sosial, atau budaya adalah berlainan. Hukum dalam ilmu eksakta, ilmu alam, atau fisika sifatnya konstan dan tidak berubah. Sedangkan pengertian hukum di bidang ilmu hukum selalu berubah, mengikuti perkembangan masyarakat dalam kehidupan sosial dan juga budaya. Terus yang berikutnya ada fungsi hukum. Dalam perkembangan masyarakat, fungsi hukum terdapat terdiri menjadi dua, yaitu sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat. Yang kedua, sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial dan lahir dan batin. Nah, fungsi-fungsi hukum tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat. Kedua, sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin. Ketiga, sebagai penggerak pembangunan. Keempat, fungsi kritis hukum. Nah, di sini juga ada tujuan-tujuan hukum. Pendapat berbagai ahli dan sarjana hukum dapat diketengahkan sebagai berikut. Dimulai dari Dr. Wirjono Projokiro, sarjana hukum. Beliau mengatakan bahwa masing-masing anggota masyarakat mempunyai kepentingan yang beraneka ragam. Untuk memenuhi keinginan tersebut, timbul berbagai usaha untuk mencapainya, yang mengakibatkan timbulnya bentrokan antara bermacam-macam kepentingan setiap masyarakat. Dari Profesor Subekti, menurut beliau keadilan berasal dari Tuhan Yang Maha Esa dan setiap orang diberi kemampuan dan kecakapan untuk meraba dan merasakan keadilan itu. Dari Profesor Apeldoorn menyatakan bahwa tujuan hukum adalah mengatur tata tertib dalam masyarakat secara damai dan adil. Berikutnya dari Aristoteles, dalam bukunya Retorika mencetuskan teorinya bahwa tujuan hukum menghendaki keadilan semata-mata dan isi daripada hukum ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang dikatakan adil dan apa yang dikatakan tidak adil. Contoh-contoh peraturan yang perlu ditafsirkan oleh hakim. Yang pertama itu teori etika yang menyebutkan bahwa agimene regels dapat menimbulkan ketidakadilan. Untuk menghilangkan atau mengecilkan ketidakadilan akibat agimene regels tersebut. Contoh-contoh peraturan umum atau agimene regels yang perlu diadakan penafsiran oleh hakim antara lain yang A itu ada etikat baik dari pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata, terus etikat buruk pasal 1362 KUH Perdata. Terus ada hal-hal yang perlu dirahasiakan pasal 48 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 1992 tentang perbankan.
Terus yang berikutnya tuh hukum ditaati semua orang karena terlepas dari adanya sanksi secara sadar atau tidak, pada umumnya orang menaati hukum karena berikut ini. Yang pertama, karena orang merasakan bahwa peraturan itu dirasakan sebagai hukum. Mereka benar-benar berkepentingan akan berlakunya peraturan tersebut. Yang kedua, karena masyarakat mengkehendakinya. Dalam kenyataan banyak orang yang tidak menanyakan apakah sesuai hukum atau tidak. Terus yang ketiga, karena adanya paksaan atau sanksi sosial. Orang merasa malu atau khawatir dituduh sebagai orang yang asosial apabila melanggar suatu kaidah atau sosial hukum. Hukum itu ditaati karena ditaati orang karena hukum itu bersifat memaksa. Batasan-batasan yang dikemukakan oleh sarjana hukum seperti berikut. Yang pertama, hukum ialah keseluruhan peraturan bagi kelakuan atau perbuatan manusia di dalam masyarakat. Kedua, hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat. Nah, di sini juga dijelaskan beberapa teori dan aliran yang menyebabkan mengapa hukum ditaati orang. Pertama itu ada teori mazhab alam atau hukum kodrat. Mazhab ini suatu aliran yang menelaah hukum dengan bertitik tolak dari keadaan yang mutlak. Artinya bahwa keadilan tidak boleh diganggu. Yang berikutnya, maksudnya hukum alam ini adalah hukum yang tidak bergantung pada pandangan manusia, berlaku kapan saja, di mana saja, bagi siapa saja, dan jelas bagi semua manusia tanpa ada yang menjelaskannya. Yang B itu ada mazhab sejarah. Mazhab ini merupakan reaksi terhadap para pemuja hukum alam atau hukum kodrat yang berpendapat bahwa hukum alam itu bersifat rasionalistis dan berlaku bagi segala bangsa untuk semua tempat dan juga waktu. Jadi pada intinya mazhab ini menitikberatkan penandangannya pada jiwa bangsa yang pada suatu juga akan mati apabila suatu bangsa kehilangan pribadinya. Sebagaimana halnya bahasa, hukum itu timbul melalui suatu proses yang perlahan-lahan. Ketiga ada teoritokrasi. Teori ini menganggap bahwa hukum itu kemauan Tuhan. Dasar kekuatan hukum dari teori ini ialah kepercayaan kepada Tuhan. Berikutnya ada teori kedaulatan rakyat. Menurut aliran rasionalisme ini bahwa raja dan penguasa lainnya memperoleh kekuasaan itu bukanlah dari Tuhan, tetapi dari rakyatnya. Teori kedaulatan negara timbul pada abad 19 pada waktu memuncaknya ilmu pengetahuan alam. Teori ini menentang teori perjanjian masyarakat yang di atas tadi. Yang berikutnya, teori kedaulatan hukum merupakan penentang teori kedaulatan negara. Teori ini berpendapat hukum itu berasal dari perasaan hukum yang ada pada sebagian besar anggota masyarakat. Terus hukum mewujudkan perasaan hukum sebagian besar anggota masyarakat. Terus ada juga aliran-aliran hukum yang timbul yang ada di buku ini. Yang pertama itu ada aliran legisme yang berpendapat bahwa satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang, atau bahwa di luar undang-undang tidak ada hukum. Terus ada aliran Freirechtler, terus Rechtsbewegung dan Freirechtsschule, hukum bebas. Aliran ini bertolak belakang dari aliran legisme yang pertama. Aliran ini merupakan aliran bebas yang hukumnya tidak dibuat oleh badan legislatif dan menyatakan bahwa hukum terdapat di luar undang-undang. Berikutnya ada aliran Rechtsfinding, penemuan hukum. Terdapat perubahan hukum karena 1. Hukum itu harus berdasarkan asas keadilan masyarakat. 2. Ternyata pembuat undang-undang tidak dapat mengikuti kecepatan gerak masyarakat. Ketiga, undang-undang tidak dapat sempurna dan tidak dapat mencakup segala-galanya. Terus yang aliran keempat itu ada aliran yang berlaku di Indonesia. Indonesia mempergunakan aliran Rechtsfinding. Ini berarti bahwa hakim dalam memutuskan perkara berpegang pada undang-undang dan hukum lainnya berlaku di dalam masyarakat secara Geborenfreiheit dan Geborenheit. Nah, yang berikutnya ada sumber-sumber hukum. Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan yang mengikat dan memaksa, sehingga apabila aturan itu dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi para pelanggarnya. Nah, di sini ada pendapat berbagai pakar berbagai hukum. Yang pertama ada Algra, membagi sumber hukum dalam sumber hukum material dan sumber formil. Dari Van Apeldoorn, penerbit Nurkomala pada tahun 1954. Di halaman 72-nya membedakan 4 macam sumber hukum, yaitu sumber hukum dalam arti historis, sumber hukum dalam arti sosiologis, sumber hukum dalam arti filosofis, dan juga sumber hukum dalam arti formil. Nah, di sini juga dijelaskan penggolongan hukum dan klasifikasi hukum. Tujuan dari penggolongan atau klasifikasi hukum adalah dari segi nilai-nilai teoritis adalah untuk dapat dicapai suatu pengertian yang lebih baik. Terus dari segi praktis supaya lebih mudah dan dapat menemukan dan menerapkan hukum yang ada.
memperhatikan lebih lanjut bahwa sumber itu ada yang berbentuk naskah tertulis dan yang tidak berbentuk demikian. Maka penggolongannya dapat dibedakan pula dalam 1. Hukum tertulis dan 2. Hukum tidak tertulis. Mengikuti susunan tradisional dan dengan pengecualian kita golongkan dalam 1. Hukum privat, yaitu ada hukum perdata, hukum dagang, dan juga hukum privat internasional. Terus ada hukum publik, yaitu ada hukum negara, tata negara, hukum antar negara, hukum pidana, dan juga hukum acara. Masuk ke dalam kaidah hukum dan juga kaidah sosial. Seperti yang sudah dikatakan oleh Aristoteles, manusia adalah makhluk sosial atau zoon politikan. Maka dari itu, sebagai makhluk sosial, manusia tentu selalu ingin hidup berkelompok, hidup bermasyarakat. Keinginan itu didorong oleh kebutuhan biologis. Dalam kehidupan bermasyarakat tersebut, manusia mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan. Untuk itu, diperlukan hubungan atau kontak antara anggota masyarakat dalam rangka mencapai tujuannya, sebagai pribadi manusia yang pada dasarnya dapat berbuat menurut kehendak bebasnya. Apabila tidak ada ketentuan tersebut, akan terjadi ketidakadaan, keseimbangan dalam masyarakat dan pertentangan satu sama lain. Tanpa mengingat kepentingan orang lain, kepentingan itu kadang-kadang juga tidak jarang terjadi kepentingan aling bertentangan. Apabila keadaan yang demikian itu tidak dibatasi, maka yang lemah akan tertindas. Setidak-tidaknya timbul pertentangan antara aturan yang dimaksud disebut adalah kaidah sosial. Dengan demikian, kaidah atau norma adalah ketentuan tata tertib yang berlaku dalam masyarakat. Di sini juga di buku ini dijelaskan penggolongan kaidah. Kata kaidah itu sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu berarti ukuran. Kaidah sosial yang mengatur tingkah laku manusia di dalam masyarakat ada bermacam-macam. Yang secara berurutan itu ada kaidah sosial, di mana kaidah ini paling tua dan paling asli. Juga terdapat di dalam sanubari manusia, sehingga tidak sendiri, karena manusia itu makhluk bermoral ya, tanpa melihat kebangsaan atau masyarakat. Tidak mengindahkan norma susila berarti asusila. Norma susila dapat dikatakan peraturan hidup yang berasal dari hati nurani manusia. Norma susila yang mendorong manusia untuk kebaikan akhlaknya guna menyempurnakan manusia itu sendiri. Nah, yang berikutnya itu hubungan antara kaidah hukum dengan kaidah lainnya. Manusia adalah makhluk bermoral. Yang berperasaan ialah perasaan sosial. Kaidah kesopanan itu adalah ketentuan-ketentuan yang timbul dari pergaulan masyarakat. Norma kesopanan dasarnya adalah kepantasan, kebiasaan, kepatutan yang berlaku dalam masyarakat. Oleh karenanya kesopanan dinamakan norma kesopanan, tata krama atau adat istiadat. Jadi norma kesopanan timbul dan diadakan oleh masyarakat itu sendiri untuk mengatur pergaulan sehingga masing-masing anggota masyarakat saling hormat menghormati. Norma sopan santun atau norma kesopanan ditunjukkan kepada sikap lahiriah atau tingkah laku manusia demi menertibkan masyarakat dalam pergaulan dalam rangka mencapai suasana keakraban dalam pergaulan. Terus celaan ini dapat berwujud kata-kata, tetapi akan lebih dirasakan apabila celaan itu berupa sikap kebencian, pandangan rendah dari orang-orang sekitar, sampai si pelakunya dijauhi dalam pergaulan, bahkan lebih hebat lagi dalam pemboikotan dalam kehidupan bermasyarakat. Sikap tersebut menimbulkan rasa malu, rasa hina, rasa kehilangan, dan juga dikucilkan sehingga merasakan penderitaan batin yang dapat dikatakan merupakan sanksi hukuman. Norma agama yaitu berpangkal pada kepercayaan Tuhan yang Maha Esa. Norma agama dianggap sebagai ketentuan dari Tuhan. Jadi norma agama atau kepercayaan adalah norma sosial yang berisi larangan, perintah-perintah dan ajaran yang aslinya dari Tuhan. Norma agama merupakan ketentuan hidup manusia ke arah yang benar dan baik. Ia mengatur kewajiban manusia kepada Tuhan dan kepada manusia itu sendiri. Pelanggaran berarti menentang perintah atau sanksinya datang dari Tuhan di akhirat. Nah, yang C itu ada persamaan antara kaidah hukum dengan kaidah lainnya. Kaidah hukum dan kaidah agama sangat erat hubungannya. Kaidah agama menunjang tercapainya tujuan kaidah hukum. Maka manusia tidak ada yang mempunyai sikap jika manusia mematuhi kaidah agama. Takwa kepada batin yang buruk, tidak ada rencana berbuat jahat, hubungan antara anggota masyarakat baik, masyarakat menjadi tercapai. Sebaliknya, jika semula manusia itu jahat, dia tertib dengan rasa keadilan. Maka tujuan kaidah hukum berani melakukan pelanggaran terhadap kaidah karena takut akan dihukum. Maka sikap baik itu berubah menjadi baik dan akhirnya takwa kepada Tuhan. Dengan kata lain, kaidah hukum mendukung tercapainya kaidah agama. Kaidah hukum dan kaidah kesusilaan mempunyai kaitan yang erat karena keduanya saling melengkapi. Kalau suara hati setiap pribadi manusia menghendaki agar manusia selalu berbuat baik, maka pribadi manusia
yang hidup bersama di tengah masyarakat itu juga baik. Dalam pergaulan mereka tidak menimbulkan sesuatu yang tercela, akhirnya kehidupan masyarakat tertib dan damai. Dengan demikian 7 kaidah hukum untuk mewujudkan masyarakat yang tertib dapat dicapai. Terus berikutnya ada perbedaan antara kaidah hukum dengan kaidah-kaidah lainnya. Hubungan antara kaidah hukum dengan kaidah kesopanan. Kedua kaidah ini saling mengisi, saling melengkapi, maka hubungan antara keduanya erat sekali. Anggota masyarakat yang mengetahui kaidah kesopanan akan selalu bertingkah laku sopan, tidak mengganggu orang lain, sehingga jika semua anggota masyarakat berperilaku seperti itu, masyarakat akan tertib dan damai, maka tujuan kaidah hukum dapat tercapai. Apabila kemudian setelah menjalani hukuman orang itu bertobat, maka cepat atau lambat orang itu akan menjadi orang baik, akan selalu berbuat sopan dan tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar kaidah hukum. Dengan kata lain, kaidah hukum juga mendukung tercapainya tujuan kaidah kesopanan. Hubungan negatif yakni hubungan yang saling melemahkan, yaitu jika isi kaidah hukum dan kaidah sosial lainnya saling bertentangan. Maksud dari kaidah hukum dengan kaidah lainnya adalah sama, yakni melindungi kepentingan perorangan maupun umum, sehingga terdapat tata tertib dalam masyarakat antara kaidah hukum dengan kaidah kesopanan. Yang berikutnya masuk ke dalam benda atau zat sebagai objek hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan dapat menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi subjek hukum. Biasanya objek hukum adalah benda atau zat. Yang berikutnya ada dasar hukum. Undang-undang yang mengatur tentang benda itu yang pertama ada buku 2 KUH Perdata, Undang-Undang Pokok Agrarian, Undang-Undang Nomor 5/1960, Undang-Undang Nomor 21 tahun 1961, Ordonansi Nomor 100 tahun 1939, buku 2 KUHD, Wetboek van Koophandel, Outterswet 1912, Stadbald tahun 1912 nomor 600. Terus ada pembagian benda atau zat ini. Benda dapat dibagikan ke dalam kelompok. Yang A itu benda yang bersifat kebendaan, yang dibagi atas benda bertubuh atau benda berwujud, benda bergerak atau benda tidak tetap, benda yang dapat dihabiskan dan benda yang tidak dapat dihabiskan, benda bergerak atau benda tidak tetap. Terus benda tak bertubuh atau benda tak berwujud. Benda ini hanya dapat dirasakan oleh panca indera saja, tidak dapat dilihat dan dirasakan. Berikutnya masuk ke peristiwa hukum. Di dalam buku ini dijelaskan kalau suatu kejadian biasa dalam kehidupan sehari-hari diatur oleh hukum. Menurut Van Apeldoorn, peristiwa hukum adalah peristiwa yang didasarkan hukum menimbulkan atau menghapuskan hak. Nah, di sini ada macam-macam peristiwa hukum. Pertama, peristiwa hukum menurut hukum dan peristiwa melanggar hukum. Contohnya kayak kematian, kelahiran, sewa menyewa, jual beli. Terus yang kedua, peristiwa hukum tunggal dan peristiwa hukum majemuk. Peristiwa hukum tunggal terdiri dari satu peristiwa saja, contohnya hibah. Terus hukum majemuk itu kayak tawar-menawar dalam perjanjian jual beli. Yang ketiga, peristiwa hukum sepintas atau peristiwa terus-menerus. Contohnya peristiwa hukum sepintas itu pembatalan perjanjian. Kalau yang terus-menerus itu kayak perjanjian sewa-menyewa. Terus ada juga peristiwa hukum positif dan peristiwa hukum negatif. Nah, di sini ada skema peristiwa hukum menurut isinya. Yang pertama, perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum, karena akibat tersebut dapat dianggap menjadi kehendak dari melakukan perbuatan tersebut. Nah, perbuatan itu dibagi menjadi 2. Perbuatan hukum yang sifatnya sederhana, yaitu terjadi karena satu kejadian dan apabila akibat hukuman itu ditimbulkan pada kehendak seseorang saja, ialah orang yang melakukan itu. Terus kalau yang kedua, perbuatan hukum bersifat tidak sederhana, perbuatan hukum yang akibat hukumannya ditimbulkan oleh kehendak dari 2 atau lebih subjek hukum. Berikutnya perbuatan yang bukan perbuatan hukum, yaitu setiap perbuatan hukum yang akibat hukumnya tidak dikehendaki oleh pelakunya meskipun akibat tersebut diatur oleh hukum. Perbuatan yang bukan hukum dibagi menjadi 2 juga. Yang pertama, perbuatan yang tidak dilarang hukum, yaitu zakwarneming dan onverskuldigbetaling. Yang berikutnya perbuatan yang dilarang hukum ya. Yang dimaksud dilarang hukum itu ialah semua perbuatan yang bertentangan dan melanggar hukum. Terus yang kedua, peristiwa dan perbuatan yang bukan perbuatan hukum atau perbuatan lainnya. Peristiwa ini dibagi menjadi 3, yaitu kepahilitan dan kadaluarsa. Yang B, perkembangan fisik kehidupan manusia, kelahiran, kedewasaan, kematian, dan juga kejadian-kejadian lainnya. Masuk ke dalam hak. Hukum mengatur hubungan antara orang yang satu dengan yang lainnya, antara orang dengan masyarakat atau antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya, yang akan menimbulkan kekuasaan atau kewenangan dan kewajiban. Dalam pasal 570 KUH P
disebutkan bahwa hak milik adalah hak yang untuk menikmati kegunaan suatu kebendaan dengan cara bagaimanapun juga, asal tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkan dan tidak mengganggu hak-hak orang lain. Di sini ada berbagai macam hak. Yang pertama itu biasanya hak digolongkan jadi dua golongan besar. Yang pertama hak mutlak, terus ada hak relatif. Di hak mutlak ini ada hak pokok dasar manusia atau hak asasi, terus ada hak publik dan juga hak sebagian hak privat atau hak keperdataan. Terus yang kedua itu ada hak relatif, tadi itu hak publik relatif, hak keluarga relatif, dan juga hak relatif hak kekayaan relatif. Masuk ke perbuatan hukum, terus juga bukan perbuatan hukum dan juga akibat hukum. Yang pertama, perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan subjek hukum yang akibatnya diatur oleh hukum karena akibat itu bisa dianggap sebagai kehendak dari yang melakukan hukum. Perbuatan hukum atau tindakan hukum baru terjadi apabila pernyataan kehendak. Untuk adanya pernyataan kehendak diperlukan ada dua. Adanya kehendak orang itu untuk bertindak, menerbitkan atau menimbulkan akibat. Yang kedua, pernyataan kehendak pada dasarnya tidak terikat atau terbentuk dan tidak ada pengecualian. Yang berikutnya, bukan perbuatan hukum. Untuk adanya suatu perbuatan hukum harus disertai dengan pernyataan kehendak. Pernyataan kehendak menjadi suatu batasan untuk adanya perbuatan hukum. Dari batasan tersebut dapat dikatakan bahwa perbuatan yang akibatnya tidak dikehendaki oleh yang tersangkut adalah bukan perbuatan hukum, meskipun akibat tersebut diatur oleh peraturan hukum. Nah, di sini ada perbuatan hukum yang tidak dilarang oleh hukum. Yang pertama tadi ada zakwarneming, yaitu tindakan mengurus kepentingan orang lain tanpa diminta oleh orang itu untuk kepentingannya. Terus yang kedua, anverschuldige betaling, itu orang yang membayar utang kepada orang lain karena ia mengira mempunyai utang sebenarnya tidak baik. Terus yang perbuatan yang dilarang hukum itu adalah onrechtmatigedat, merupakan sesuatu perbuatan yang menimbulkan kerugian kepada orang lain dan mewajibkan si pelaku yang bersalah untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan, yang ada di dalam KUHP pasal 1365. Perbuatan melawan hukum itu tidak hanya terdiri dari satu perbuatan tetapi juga dapat dalam hak tidak berbuat sesuatu gitu. Terus masuk ke dalam perikop masyarakat hukum. Di sini terdapat batasan-batasan hukum. Masyarakat hukum adalah sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah tertentu, di mana di dalam kelompok tersebut berlaku suatu rangkaian peraturan yang menjadi tingkah laku bagi setiap kelompok dalam pergaulan hidup mereka. Nah, masuk ke dalam pembentukan kelompok. Kelompok tersebut terjadi karena kodrat manusia itu sendiri sebagai makhluk sosial yang sudah dijelaskan, yang selalu ingin hidup berkelompok. Dalam masyarakat kecil yang terdiri sekurang-kurangnya 2 orang, seperti masyarakat keluarga yang terdiri dari dua orang, itu suami istri, masyarakat tersebut lama-kelamaan berkembang menjadi besar, seperti masyarakat keluarga dan masyarakat jual beli, berkembang menjadi masyarakat pasar. Dalam memenuhi kebutuhan kehidupannya, manusia sebagai individu tidak dapat mencapainya tanpa bantuan manusia lainnya. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab mengapa manusia selalu cenderung untuk hidup bersama dengan sesamanya. Nah, di sini juga dijelaskan kalau misal ada faktor yang mendorong untuk bermasyarakat. Faktor yang mendorong agar manusia selalu hidup bermasyarakat dengan sesamanya atau hidup bermasyarakat ialah karena didorong oleh 1. Kebutuhan biologis, 2. Persamaan nasib, 3. Persamaan kepentingan, 4. Persamaan ideologi, 5. Yang terakhir itu ada persamaan tujuan. Terus ada macam-macam bentuk masyarakat hukum. Menurut dasar pembentuknya dibagi jadi 3. Pertama, masyarakat hukum. Masyarakat teratur, contohnya perkumpulan olahraga. Terus masyarakat teratur yang terjadi dengan sendirinya, contohnya penonton pertandingan bola. Terus ketiga, masyarakat tidak teratur, contohnya sekumpulan manusia yang membaca surat kabar di tempat umum. Terus yang kedua itu menurut dasar hubungan yang diciptakan oleh para anggotanya. Yang ada 2, itu paguyuban dan patebayan. Menurut masyarakat Gemeinschaft atau paguyuban adalah masyarakat antara anggota yang dengan lainnya adalah hubungan pribadi sehingga menimbulkan ikatan batin. Contoh perkumpulan kematian, rumah tangga. Terus masyarakat patembayan atau Gesellschaft adalah masyarakat yang hubungan antara anggota yang satu dengan yang lainnya mendapat keuntungan material, contohnya kayak firma atau PT, yayasan, organisasi atau perusahaan gitu. Berikutnya, menurut dasar kehidupannya, masyarakat hukum dibagi menjadi 5 bentuk. 1. Masyarakat primitif dan modern. 2. Masyarakat desa dan kota. 3. Masyarakat teritorial. 4. Masyarakat genealogis. 5. Masyarakat teritorial dan genealogis. Berikutnya ada 4. Menurut hubungan keluarga. Bentuk masyarakat hukum terdiri dalam 1. Keluarga inti atau nuclear family, keluarga luas atau extended family, terus suku bangsa dan juga bangsa.
Bangsa merupakan suatu ekspresi jiwa yang bersangkutan dan satu berbeda dengan yang lain. Perbedaan ini terletak pada karakteristik pertumbuhan yang dialami oleh masing-masing sistem hukum. Apabila dikatakan bahwa sistem hukum itu tumbuh, maka yang diartikan adalah hubungan yang terus-menerus antara sistem yang sekarang dengan yang lalu. Apabila dapat diterima bahwa hukum sekarang berasal dari yang sebelumnya atau hukum pada masa-masa lampau, maka hal itu berarti bahwa hukum yang sekarang dibentuk oleh proses-proses yang berlangsung pada masa yang akan datang. Sudah menjadi kelaziman bahwa sejarah itu menghubungkan keadaan yang lampau dengan keadaan sekarang maupun keadaan yang akan datang nantinya, atau bahwa keadaan yang sekarang berasal dari keadaan yang lampau dan keadaan sekarang menelurkan keadaan yang akan datang. Maka apabila dihubungkan dengan hukum, dapat diterima bahwa hukum dewasa ini merupakan sebuah peristiwa pertumbuhan dari hukum yang lampau, sedangkan hukum yang akan datang terbentuk dari hukum yang sekarang. Sekian dari pembacaan ringkasan buku Raden Suroso, kurang lebihnya terima kasih.